Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Mas Azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kaifah halu? Bi khair, alhamdulillah. Ya. Oke. Kalau di pembelajarannya minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang perjanjian Aqabah, ya, di mana sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, ya. Dan juga dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini Rasulullah diminta untuk ke Madinah untuk berdakwah Islam di Madinah. Ya. Baik, sebelum kalian berdiskusi, saya berikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Jadi Rasulullah, ada yang tahu sebelumnya kenapa kok sampai berpindah-pindah dari kota Mekah? Ya. Iya, karena dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa kaum kafir Quraisynya sampai mau membunuh Rasul? Ya, makanya berpindah-pindah, sebelumnya ke Asia atau Ethiopia, ya, dan sepertinya sampai kemudian dalam perjanjian Aqabah ini ternyata diminta untuk ke. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama, peserta didik dapat menganalisis strategi dakwah Rasulullah di Madinah sebagai inspirasi menghargai perbedaan dalam kebinekaan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis piagam Madinah sebagai kesepakatan perdamaian dengan kelompok non-muslim di Madinah. Ya. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, Ustaz sudah membagi beberapa kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Sekarang silakan Ustaz sudah juga berikan materinya untuk berdiskusi dengan kelompoknya, baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Silakan diskusi. Oke, kalian sudah selesai berdiskusi, silakan kelompok pertama jelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Silakan berdiri yang mewakili Mas Bian. Ayo. Ya, tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Jelaskan berdiri. Ya.
hasil dari diskusi dari kelompok pertama, yakni strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, baik yang pertama dialog serta musyawarah, yang kedua keadilan dan kesetaraan, jadi tidak membeda-bedakan antar umat yang ada di Madinah, baik itu meskipun orang Yahudi, ya meskipun orang Nasrani, tetap semuanya itu dianggap sama sebagai penduduk kota Madinah. Yang ketiga, membangun persaudaraan. Jadi dalam satu kota Madinah ini dibangun persaudaraan. Yang keempat, menjunjung tinggi toleransi, jadi saling menghormati kepercayaan masing-masing. Nah, itu yang sudah didiskusikan oleh kelompok pertama. Oke, untuk yang kelompok kedua, bagaimana hasil diskusi tentang peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kota Madinah? Ya, oke, bisa bersilakan Mas Tika. Dan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. 1. Peran Nabi Muhammad. 2. Pelindung kaum lemah. 3. Pembimbing masyarakat. 4. Penyelenggara kehidupan. Sebagai pemimpin satu umat, Rasulullah SAW berhasil menyatukan penduduk Madinah. Kedua, sebagai pelindung kaum lemah, Rasulullah SAW memberikan perlindungan bagi kaum lemah dan terpinggirkan menjadi keadilan bagi semua. Tiga, sebagai pembimbing masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai luhur agama, pembimbing masyarakat Madinah menuju kehidupan yang lebih baik. 4. Sebagai penyelenggara kehidupan, Rasulullah SAW menetapkan aturan dan tata tertib masyarakat, menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Itu penjelasan dari kelompok kedua dari hasil diskusinya, yakni peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. Yang pertama sebagai pemersatu umat, yang kedua pelindung kaum yang lemah, yang ketiga pembimbing masyarakat, dan yang terakhir penyelenggara kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman. Oke, untuk kelompok ketiga dari hasil diskusinya, silakan dipaparkan prinsip-prinsip dalam piagam Madinah. Oke, Mas Atta, silakan. Itu yang disampaikan dari hasil diskusi dari kelompok ketiga, yakni prinsip-prinsip dalam piagam Madinah. Yang pertama keadilan dan kesetaraan, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga kerjasama dan saling menghormati, dan yang terakhir perlindungan bersama. Itu ada dalam prinsip-prinsip dalam piagam. Oke, dari hasil diskusi kalian ini, dari strategi dakwah Rasulullah di Madinah, apakah ada yang mungkin tidak paham dengan materi ini? Ada? Gak ada yang paham semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Untuk hari ini, silakan Ustaz sudah membagikan lembar kerja peserta didik dari masing-masing kelompok. Ustaz berikan untuk kalian jawab. Untuk kelompok pertama, kemudian kelompok yang kedua, dan untuk kelompok yang ketiga. Silakan didiskusikan dan juga dijawab.
dari lembaga peserta didik ini. Oke, baik, sudah ya mengerjakannya ya. Oke, alhamdulillah sudah dikerjakan dengan baik dan tentunya nilainya berdasarkan nanti Ustaz koreksi apakah tadi yang menjawabnya itu dengan benar ataupun dan juga Ustaz penilaiannya dari hasil diskusinya hari ini. Hari ini kita berdiskusi apa saja, Nana? Tentang strategi dakwah dari Rasulullah di mana? Di kota Madinah. Ya. Oke, kita bertemu lagi di minggu depannya, minggu yang akan datang, dan kita akan membahas tentang peristiwa Fatu Mekah. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke, sampai di sini saya cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.